Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Halo Pak. Hai Catherine. Oke nih Pak. Halo. Mau tanya-tanya lagi nih Pak. Lu banyak nanya ya? Aduh iya dong, kan aku masih belum ngerti apa-apa nih kasarannya kan. Iya. Pak mau tanya nih, menjadi kaya dari trading kripto. Waduh. Wah, topik lu berat coy. Iya, jangan yang ringan-ringan dong. Iya. Nah oke Pak, gini, mungkin nggak sih Pak kalau misalkan menjadi kaya atau sultan itu bisa dari trading kripto? Oke, ini pertanyaan yang agak agak sedikit menjebak sedikit lah. Iya, sedikit menjebak gua nih lu. Aduh, bikin pertanyaan juga inilah ya. Definisi kaya itu kan macam-macam ya. Oke. Nah, jadi saya nggak bisa bilang, lu bakal kaya jadi auto sultan bla bla bla. Tapi intinya sih gini, setiap bidang itu pasti ada orang suksesnya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita seriusin di bidang itu, di industri itu, terus kita perbesar kapasitasnya, ya pasti bisa lah berhasil. Apapun itu ya. Iya. Ya industri apapun lah. Kamu mau industri yang ada barangnya, ada jasanya, ataupun yang nggak ada barang, nggak ada jasanya, ya misalkan digital dan sebagainya, ya pasti bisa. Kayak gitu. Asalkan memang ditekunin lah ya, terus kita perbesar kapasitasnya, kita sendiri juga mengembangkan diri di bidang itu, ya jelas pasti bisa. Karena gini, segala sesuatu yang kalau kita kerjakan berulang-ulang, maka kita akan pro atau ahli di bidang itu. Iya. Ya kan, kalau kita bicara keahlian kan, contoh ya desain ya. Desain itu kan saya tidak pernah sekolah desain. Tapi karena sering praktek, nah lama-lama bisa. Iya. Gitu. Nah, jadi industri apapun sebenarnya kurang lebih sama. Awalnya kita nggak ngerti nih. Awalnya saya juga nggak ngerti import tuh kayak gimana. Terus kemudian setelah ikutin proses berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah kita jadi ngerti, import itu seperti ini. Gitu, cara order seperti ini, ya kan, terus ada VV apa aja, kita udah ngerti semua lah. Iya. Nah, termasuk trading. Jadi trading ini sebenarnya menurut saya cukup oke banget ya, terutama yang saya maksud di sini pasti kripto lah ya. Iya. Nah, kalau kita serius mempelajarinya, terus kita serius juga untuk cari tahu, kemudian berguru sana sini, dan kita dapatin yang benar ya, jangan yang nggak benar ya. Betul. Nah, begitu kita dapat benar, kita pasti bisa profit konsisten, kayak gitu. Kita bisa akan selalu menghasilkan profit untuk kondisi market yang mungkin kita bilang kalau spot ini kan kita bicara buy low sell high ya. Jadi untuk kondisi itu pasti kita bisa make profit tanpa kita loss gitu. Asal kita sudah ngerti, ya kita ngerti cara tradingnya, kita ngerti cara pilih koinnya, kita ngerti kapan kita harus masuk, kapan kita nggak boleh masuk dan sebagainya. Oh iya. Kalau kita udah bisa itu ya, menurut saya sih udah cukup oke sih, kayak gitu. Tinggal gini, sebulan kita target mau profit berapa persen? Iya. Ya, asumsi gini deh, 15% aja dah. Ya kan? Kalau misalkan sebulan kita mau profit 15%, kalau modal kita 100 juta, berarti kan sekitar 15 juta. Iya. Ya kan? 15%-nya itu. Ya 15%-nya dong, benar nggak? Kalau kita udah ngerti ya kita bisa make profit rutin lah, intinya begitu ya. Kalau kita mau, kalau saya mau 150 juta per bulan bisa nggak Pak? Bisa, modal kamu 1M. Oh iya. Kan gitu? Betul. Nah, kalau ukuran disebut sultan itu penghasilan sebulan berapa sih? Disebut Ada sultan, kategorinya. iya, penghasilan berapa sih gitu loh. Iya. Kalau misalkan, penghasilan saya disebut sultan itu kalau misalkan di atas 500 juta. Oke, kalau kayak gitu 500 juta itu adalah 15%-nya. Iya. Berarti modal lu kira-kira berapa? Nah, kurang lebih begitulah. Iya. Berarti 5 miliar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau kamu bisa siapin modal 5 miliar, per bulan kamu bisa konsisten 15%, nah, maka kamu akan dapatin mungkin 500 juta.
Dan kalau itu kamu sebut udah bisa, misalkan kalau itu disebut sebagai sultan ya berarti kamu udah jadi sultan tuh. Udah masuk Penghasilan kategori sebulan sultan. 500 juta. Iya, betul. Dengan modal tradingnya 5 miliar. Iya. Ya, kalau belum punya modal trading sebanyak itu bagaimana? Nah, kamu bisa jadikan profit yang kamu dapatin itu sebagai tambahan modal. Kamu gulung terus istilahnya gitu loh. Iya. Jadi kamu dapat profit, tambahin terus, dapat profit, tambahin terus. Nah, seiring berjalan waktu, asal konsisten ya, itu kamu pasti bisa akan dapatin capital yang sangat besar. Iya. Nah, dengan begitu, kalau misalkan kamu rutin terus-menerus, ya saya yakin sih bisa melebihi kebutuhan lah. Kayak gitu, kebutuhan, keinginan yang lu mau beli, yang lu mau capai, itu pasti bisa melebihi. Asalkan kan kamu udah konsisten dulu, dari nominal kecilnya kamu udah konsisten, sampai ke nominal besarnya kamu udah konsisten. Oh iya. Gitu. Fokus aja, kalau fokus seperti itu, ya menurut saya sih bisa lah jadi sultan. Kategori sultan. Iya. Oke Pak, aku mau lanjut pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya. Ya. Nah Pak, ada cara yang pasti nggak sih Pak untuk mendapatkan kita bisa dapat profit ataupun cuan ini? Gimana caranya? Ya ada lah. Kalau nggak ada kan nggak mungkin saya bisa konsisten profit juga kan ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini, yang perlu saya sampaikan itu adalah gini. Saya itu trading itu hanya di spot market. Saya tidak trade di future, saya juga nggak trade di forex, ya saham dan sebagainya, enggak ya. Saya hanya trade di crypto yang bagian spot market, begitu. Spot market. Nah, kalau untuk spot market, sebenarnya konsepnya sangat sederhana kok. Yang penting kamu buy low, sell high, gitu aja. Iya. Ya, ini mirip kayak dagang aja. Dagang kan juga begitu. Iya. Ya, kalau dagang kamu dapat barang murah, maka sebagai pedagang kamu udah tahu dan yakin kamu akan bisa profit. Betul. Kan gitu. Iya. Nah, saya mungkin ambil analogi lah ya. Kalau bicara kripto mungkin nggak semua orang langsung bisa nangkep gitu ya. Iya. Kita pakai analogi begini. Sekarang kan lagi cukup ini tentang minyak goreng ya. Iya. Ya, langkah tentang minyak goreng, Iya. terus harga melambung tinggi dan Betul. sebagainya gitu. Iya. Nah, kalau misalkan saya pedagang minyak goreng nih, kira-kira menurut kamu saya akan tahu harga-harga minyak goreng nggak? Merek-merek A, B, Iya. D, C, A, B, C, D, dan sebagainya gitu. Tahu dong, bener nggak? Tahu, Saya iya. pasti akan tahu semua merek harga dari minyak-minyak goreng itu, ya Iya. kan? Dan saya tahu kalau minyak goreng yang A ini, kalau udah di harga tertentu, maka itu udah boleh dibilang itu harga udah murah sekali. Iya. Minyak goreng ini. Iya. Nah, kalau saya sebagai pedagang dan saya tahu barang itu murah dan memang saya jualan itu, Iya. kira-kira menurut kamu saya akan stok banyak nggak? Pasti. Ya, Iya. itu logiknya, konsepnya. Iya. Jadi ketika saya tahu itu barang lagi harga murah, ya saya beli sebagai pedagang. Kalau perlu saya beli dalam jumlah besar, jumlah partai Iya, lah kita iya. bilang ya. Saya ambil dari pabrik dalam jumlah besar, habis itu saya waiting sampai harga agak, misalkan harga naik sedikit gitu ya. Iya. Atau misalnya harga memang ada selisih antara harga kita beli dengan harga jual. Iya. Nah, waktu minyak goreng langka begini atau misalkan udah mau langka, terus saya muncul dengan banyak barang dan sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya saya akan dapatin profit lebih banyak. Iya. Gitu. Tapi kita dalam konteks ini bukan bicara minyak goreng ya, nanti Iya. kita disebut penimbun lagi. Iya. Ya, bukan, saya cuma kasih contoh dari sisi jual belinya. Iya. Sebagai pedagang, ya cara kita adalah seperti itu. Jangan minyak goreng lagi mahal-mahalnya seperti sekarang ini, kita justru beli. Betul. Untuk kita jual lagi dengan harapan minyak gorengnya jauh lebih tinggi Bisa lagi tinggi harganya. lagi harganya. Nah, kalau terjadi lebih tinggi, mungkin bagus. Tapi kalau tiba-tiba kembali ke harga Iya. normal dan harga semula, ya bonyok kita jadi Iya. pedagang. Udah kembali harga mahal, salah kita kan jadinya. Iya. Udah modal habis banyak, stok banyak, harganya mahal lagi kita beli. Ya jelas itu salah. Gitu. Nah, intinya konsepnya cuma itu. Asalkan kita bisa pertahankan itu, ya kita masih bisa profit sih. Dan bisa konsisten. Kayak Oh, gitu. Saya selama ini melakukan cara itu aja kok. Nggak ada cara lain. Saya nggak melakukan analisa candlestick lah, pattern lah, kemudian ada cacat pattern dan sebagainya, kemudian pakai time frame bla 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 gitu ya, atau indikator. Itu saya pakai tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan saya mainkan itu di konsep buy low sell high itu. Kayak gitu. Kamu kalau ke, misalnya saya bilang gini, kalau misalkan kamu pergi ke suatu tempat, kamu mau belanja, yang pertama kamu lihat itu adalah harga barang, kualitas barang,
atau mungkin dua itu ya pilihannya Iya, ya. iya. Yang pertama kali kamu lirik itu apa pasti? Harga. Iya. Kenapa? Karena kalau kamu lihat, murah nih, apalagi Iya. beli satu gratis satu, wah Iya, iya, murah, iya, betul, pasti lu borong lah, Iya. benar nggak? Lu beli banyakan gitu ceritanya. Iya. Yang tadinya lu rencana beli satu, karena beli satu gratis satu, lu beli 4 jadi. Betul. Iya. Kayak gitu. Karena apa? Karena lu tahu itu harganya murah, Iya. ya kan? Dan kapan lagi dapat promo buy one get one misalnya Iya, seperti itu. betul. Nah, sehingga kamu beli lebih banyak jumlahnya. Nah, karena kamu beli lebih banyak, berarti kan kamu punya stok banyak. Iya. Ketika harganya naik, lu tadinya beli 2 gratis 2, begitu harga naik, lu bisa jual 4. Iya. Profit nggak? Profit. Ya udah. Jadi bagaimana caranya kita bisa konsisten profit? Ya ilmu dagangnya dipakai. Iya. Ilmu dagangnya, terapin aja ilmu dagang. Kamu nggak mungkin bisa loss kok kalau kamu terapin seperti itu. Dan itu udah pasti bisa, jaminan pasti bisa profit. Ya, cuman satu hal nih yang jadi kelemahan kita kalau kita sebagai manusia, Iya. kita greedy. Oh iya. Itu kadang-kadang udah profit, cuman belum cukup. Iya. Jadi mau lagi. Betul. Jadi seperti itu, mau lagi dan mau lagi. Nah, kita kira dia masih akan naik. Ternyata dia turun. Iya. Nah, waktu dia turun, tadinya udah bisa profit, malah kita jadi kehilangan profitnya. Iya. Itulah greedy gitu loh. Betul. Dan seringkali yang bikin orang gagal dalam trading itu, pertama karena dia nggak ngerti, kedua itu karena greedy. Iya. Ya, ketiga too much ya, atau terlalu banyak untuk coba sana coba sini. Iya. Ya, itu yang bikin orang tidak bisa konsisten di profitnya itu loh. Nah, jadi kalau bicara cara pastinya, simple kok. Kamu praktekkan aja buy low sell high. Praktekkan itu, jangan tambahin, jangan bumbu-bumbuin lagi. Cukup itu aja. Asal bisa lakuin itu, pasti bisa profit. Oke. Jaminan dah. Iya. Sip. Oke Pak, oke. Nah, untuk next pertanyaannya nih Pak, seberapa besar sih Pak untuk peluang orang bisa terus dapat profit lebih konsisten ya Pak ya, khususnya di spot market ini? Besar kok, asalkan memang setiap orang itu mempraktekkan ilmu dagang itu tadi yang saya jelasin, ya kan? Kita gini ya, semua orang yang dagang itu kan, itu pasti mereka ngambil barang dari orang lain yang harganya lebih murah. Iya. Misalkan kalau saya pedagang, saya pasti cari agent. Iya. Kalau bisa ke distributornya lebih bagus lagi. Iya. Nah, kalau dari distributor itu dia bisa ke di atas distributor apa ya? Distributor tunggalnya deh. Iya. Ya, itu pasti lebih murah lagi. Oh iya. Cuman kan gini, kalau ke agen kan saya beli 5 bisa. Kalau ke distributor mana bisa saya beli 5. Nggak bisa, iya. Mungkin beliin 50. Iya. Nah, kalau saya ke distributor tunggal, saya nggak bisa beli 50. Iya. Gitu. Saya bisa belinya sampai mungkin 2.000 gitu mungkin. Iya. Minimal belinya 2.000, tapi harganya jelas jauh lebih Jauh murah lebih daripada murah. yang 2 tadi. Iya. Nah, tapi kalau saya di atasnya distributor tunggal berarti kan ke pabriknya, Iya. ya kan? Nah, kalau pabrik nggak bisa 2.000, 10.000, tapi lebih murah nggak daripada si distributor tunggal? Pasti lebih Pasti lebih murah. Nah, kalau saya pedagang dan saya punya banyak uang, kira-kira yang mana saya tuju? Menurut kamu? si pabriknya itu sendiri. Jelas lah, karena harga paling murah kan. Iya. Kalau memang saya punya modal besar, saya bisa ke pabrik, kenapa saya harus ke agen? Iya. Kecuali modal saya tidak besar. Iya. Kalau modal saya tidak besar, ya saya start dari agent dulu. Iya. Betul. Nanti dari agent itu saya dapat profit, nah profit itu ditambahkan sebagai modal tambahan. Iya. Nah ketika modal saya sudah lebih besar, baru saya dari agent saya pindah ke distributor. Kan kayak gitu, Iya. prosesnya dagang itu kan seperti itu. Nah proses trading di crypto yang spot market kurang lebih sama. Oke. Besar nggak peluang untuk orang itu bisa trading besar jumlahnya? Oh besar, asalkan mereka mempraktekkan yang konsep dagang itu. Ya mungkin tidak perlu, kalau saya bilang ya, kadang-kadang kalau kita terlalu pintar nih, terlalu banyak lihat chart, terus belajar chart ini itu, justru kita tuh stres tau nggak? Karena kita bukan orang yang spesialis banget di dunia Iya. trading gitu ya. Iya. Kalau yang spesialis banget kan berarti dia tidak punya usaha lain tuh. Iya. Dia cuma itu doang. Iya, Nah, kalau itu memfokuskan diri. ya kalau misalkan Anda seperti itu, ya Anda mau mendalami indikator, mendalami tren, bla bla bla, itu silakan. Iya. Tapi kalau Anda tidak spesialis di situ, artinya Anda punya bisnis yang lain, maka bukan itu yang harus dijadikan sebagai apa? Jadi utamanya. Yang penting Anda ngerti konsep dagangnya aja. Betul. Kalau Anda ngerti konsep dagangnya, praktekkan itu aja gitu loh. Nah, sehingga apa? Kalau dipraktekkan begitu, ya besarlah peluang untuk setiap orang itu nanti bisa
dapatin profit berkelanjutan gitu. Nah, bahkan apa? Bahkan dia bisa, yaitu kita pernah bahaskan trading for living gitu. Iya. Nah, dia bisa perhatikan itu. Kayak gitu. Yang penting apa? Again, buy low, sell high-nya diperhatikan. Kan ada yang nanya sama saya loh, Pak, patokan buy low itu gimana? Loh, patokannya beda-beda tiap orang. Iya. Ya, beda-beda. Contoh gini deh, kita kalau bicara satu barang yang semua orang tahu, oke, air putih deh. Iya. Botolan Iya. 600 mili. Kira-kira itu harga berapaan? Sekitar 3.000-an lah ya. 3.000 lah. Paling mahal 4.000 deh. 4.000 deh, Paling mahal kan? Nah, itu kan range harga yang kita beli yang ada di Indomaret. Ya. Atau di modern market lah ya. Nah, terus kalau kita kan kita tahu harga kan? Tahu dong harga itu kan? Pasti. Saya yakin semua teman-teman tahu lah ya. Nah, kalau misalkan kita bisa dapatin harga di bawah itu, misalkan 1.500 doang, separohnya doang. Iya. Nah, kira-kira kita udah melihat nggak di situ ada untung yang kita bisa dapatkan? Iya. Bisa nggak? Iya. Bisa kan? Bisa. Nah, berarti kalau kita bicara 3.000, kita dapatin harganya 1.500, berarti ada untung berapa? Separohnya dong, 1.500. Iya. Nah, tinggal gini, saya mau untung berapa? Oh, saya mau untung 1,5 juta. 1.500 kali berapa biar 1,5 juta? Kali 1.000. Iya. Ya kan? Iya, betul. Berarti saya harus jual 1.000 botol. 1.000 botol. Iya. Nah, sesimpel itu. Nah, tinggal apa? Berarti saya harus stok 1.000 botol. Oke, ya. Ya kan? Betul. Nah, ya itu berarti saya siapin modal berapa? 1,5 juta juga kan? Iya. Saya modal 1,5 juta, dapat 1.000 botol, terus saya lempar ke orang lain untuk orang lain beli 3.000. Iya. Ya, berarti untung saya mahalnya. 1.500. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, cuma bedanya gini. Bedanya trading dunia trading dengan dunia trading barang dan jasa dengan dunia trading yang digital adalah begini ya, yang saya temukan ya. Kalau kita beli 1.000 botol Aqua, kan kita harus jual. Iya. Baru untung kan? Betul. Nah, jualnya gampang nggak? Ya, Gampang nggak kira-kira? Gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Iya. Apakah 1.000 botol itu dalam waktu 1 jam itu bisa jual semua? Oh, tidak. Butuh waktu, takes Iya. time. Kalau nggak laku berarti kan ada expirednya kan? Betul. Nah, kalau sampai udah expired lewat dan nggak laku, Iya. akhirnya itu jadi barang rugi. Betul. Nah, kalau dalam dunia trading digital, kamu bahkan bisa menjual itu dalam waktu 1 menit itu. Barangnya bisa habis langsung. Koinnya bisa habis langsung gitu. Kenapa? Karena yang belinya itu orang satu dunia yang beli. Iya. Beda kan kalau kita jual barangnya, yang beli satu lingkungan, Iya. yang dekat dengan kita, Iya. area kita, atau satu kota yang kita mungkin kirim ke dia dan sebagainya. Betul. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara yang satu dunia yang beli, itu akan jauh lebih cepat habis dibandingkan kita jual satu-satu item barang yang seperti itu. Iya. Dan ingat loh ya, kalau kita trading barang itu, kita harus siapin tempat loh. 1.000 botol itu lu mesti siapin satu ruangan loh. Iya. Iya, 1.000 botol. betul. Ya kan satu tempat lah. Risikonya. Ya, kecuali lu bilang 1.000 dus. Oh, itu berarti satu Iya, ruangan lu betul, siapin. betul. Iya. Kan gitu. Belum lagi beratnya, belum lagi karyawannya, Iya. itunya. Ya, tapi kalau lu trading digital, lu bahkan tidak perlu ruangan. Oh, jelas. Iya. Lu bahkan tidak perlu ruangan, tidak perlu pegawai dan sebagainya. Jadi besar nggak sih peluangnya ketika orang itu misalkan dia mau seriusin di dunia trading spot market ini khususnya ya, bisa profit secara konsisten dan sebagainya, ya besar peluangnya asalkan Anda mendalami bidang itu. Iya. Ya, semua menurut saya ya, kembali saya ke yang awal ya, semua bidang itu kalau kita seriusin itu pasti bisa besar. Iya. On the right track ya. Iya. On the right track ya. Maksudnya benar-benar jalur yang benar ya. Jangan sampai kita di jalur yang oke, industri ini tapi jalurnya salah, Iya. melenceng. Iya. Ya kalau itu ya semuanya juga bermasalah. Seperti yang sekarang ini kan banyak Iya. kasus kan, kasus Iya. robot trading penipuan lah, trading binary option lah, itu udah kita pernah Betul. bahas juga scam-scam yang Iya. terjadi. Nah, kalau itu melenceng itu, jadi makanya nggak benar. Gitu. Gitu. Dan percayalah ketika orang-orang yang sudah dapatin penghasilan secara rutin dan dia benar, Iya. biasanya dia nggak berkoar-koar. Oh, iyalah. Betul. Dia betul. diam aja, Kat. Iya. Orang dapat duit dia diam-diam aja. Iyalah. Masa ya koar-koar ke orang. Makanya betul. Nah, jadi kurang lebih menurut saya sih besar nggak sih peluang sih untuk orang yang besar, asalkan dia on the right track, ya kan, tracknya benar, ikutin dapat trainernya benar, ya kan, terus konsisten. Iya. Nah,
tangannya jangan gatal, jangan udah bisa, coba sana coba sini, itu berbahaya. Emosinya juga perlu dijaga, greedy-nya perlu jaga, ya kan. Dan satu lagi ya, tips dari saya itu gini, kalau misalkan kita nggak bisa jaga greedy-nya kita, maka alat bantu trading itu sangat berguna untuk kita. Buat trading itu dan sebagainya itu sangat berguna untuk kita. Cuman hati-hati jangan sampai kita ikutin bot trading yang ujung-ujungnya scam. Iya, jelas. Kan kita udah pernah bahas itu. Tahu dulu lagi ya Pak ya. Betul. Ya, jadi ya itulah kesimpulannya ya. Saya nggak tahu ya, maksudnya kalau kita bicara sultan kayak tergantung modal sih. Iya, semua balik lagi tergantung modal kita. Tergantung modal, betul. Dan kita inginkan mau berapa profitnya sih per tiap bulannya. Iya. Kalau modal kamu super besar, kamu profit 5% per bulan itu udah besar loh. Iya. Itu lumayan itu. Dibanding kamu misalkan deposito di bank, setahun cuma berapa persen kan? Dibagi bulanan berapa persen doang. Nah, kalau kamu lakukan cara ini, istilahnya ini jauh lebih profitable. Bahkan justru volatilitas dari kriptonya itu sendiri, tradingnya sendiri, itulah yang menghasilkan profit yang besar. Ya, kalau misalkan hari ini bisa naik, terus besok turun, besok ujungnya naik lagi, ya kan enak tuh seperti itu. Kita bisa buy di low-nya kan. Kalau perlu buy the dip-nya lagi. Udah buy low, buy dip lagi. Wah, itu pas profitnya udah pasti mantap itu. Ya gitu. Nah, khusus untuk analisa mengenai harga buy low dan the dip-nya, itu tiap orang tidak akan sama. Ya, kasusnya kayak tadi saya bilang minyak goreng. Versi saya, tadi saya belum jawab pertanyaan itu ya. Mungkin di saya 1.500 saya bilang udah super murah. Tapi ada orang enggak lah, 1.200 baru murah. Nah, jadi kalau kamu sama saya sama-sama tahu tentang air mineral botol tadi, maka kita bisa bilang sama-sama 1.500 itu murah. Oh iya, udah termasuk murah. Ya, udah termasuk murah gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti kan dia bilang, oh enggak lah, 1.200 gitu. Ya, kalau dia turun ke 1.200, kalau nggak turun-turun, nggak beli Anda gitu. Jadi akhirnya Anda loss juga kan. Jadi loss kesempatan untuk membeli, artinya Anda loss kesempatan untuk profit. Begitu. Betul. Jadi sesimpel itu sih ya. Kalau mereka bisa tahu, intinya gini, setiap kali kamu trading kripto, kamu harus tahu harga koinnya, kamu harus tahu dan harus kenal koinnya. Ketika kamu kenal itu, ya kamu akan bisa profit dari koin itu. Segampang itu gitu. Dan seiring seiring kamu trading, kamu akan kenal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makin lama makin banyak koin. Dan kamu akan tahu harganya bahkan di luar kepala kamu. Jadi waktu kamu tahu harganya, kamu begitu lihat sekali aja, kamu udah langsung tahu ini harga lagi murah atau tidak. Boleh masuk, boleh beli atau tidak gitu. Oke Pak, makasih banget nih Pak atas dan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Berarti untuk menjadi kaya itu tergantung juga dari modal awal kita dan juga kita tuh mau berapa persen sih profit per bulannya. Iya. Dan kita harus kenalin kripto, kenalin tradingnya. Kalau kita kenal ya pasti bisa lah. Tidak ada pedagang yang tidak kenal barang yang dijual. Iya, jelas pasti. Gak ada tuh. Kalau nanti tanya orang, Pak ini pakainya gimana? Enggak tahu saya nggak tahu. Lucu gitu loh. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Welcome to CTC, a professional team for money.